Keluarga Pandu sedang bercengkrama membahas nasib Putri Gandari. Madri juga mengangkat pertanyaan mengenai masa depan Yudhistira yang tidak akan memiliki saudara kandung untuk melindunginya kelak. Oleh karena itu, Pandu berinisiatif untuk meminta Kunti agar membacakan mantra sakti lagi untuk memanggil seorang dewa. Bangsa Kuru membutuhkan 4 anak lagi dari Muska. Di Hastinapura, Destrarastra merencanakan untuk pergi berperang dan menyerang kerajaan lain dengan Sanjaya yang akan mengusirinya langsung. Namun, keberangkatannya dihalangi oleh Bisma yang agung dan Perdana Menteri Widura. Bisma tidak mengizinkan Destrarastra untuk pergi berperang, namun Destrarastra terus bersikeras ingin berangkat. Bisma kemudian menyuruh Sanjaya dan para prajurit untuk menjauh dari Destrarastra. Putra Gangga ini memberikan nasihat mendalam kepada keponakannya. Destrarastra mengeluhkan keputusan pernikahannya dengan Gandari, serta hinaan yang pernah ia terima. Merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan apa-apa dari hidupnya. Ia juga menyesali tidak melahirkan sebuah gumpalan daging. Tiba-tiba Ratu Satyawati datang dan mengingatkan Destrarastra agar tidak menyalahkan Dewa Siwa dengan kata-kata yang tidak pantas. Ratu Satyawati menjelaskan bahwa sebenarnya Gandari bukanlah melahirkan gumpalan daging, melainkan sumber dari 100 bayi yang akan datang. Dia sudah melahirkan sumber dari 100 bayi itu. Begawan biasa dengan pengetahuannya yang luas dan ramuan khusus sedang berusaha untuk menghidupkan 100 bibit bayi milik Destrarastra. Guru Gripa, atas perintah Begawan biasa, mempersilahkan anggota keluarga kerajaan Hastinapura untuk masuk ke ruangan khusus yang berisi wadah-wadah bayi Destrarastra. Sang Raja sangat senang melihat suasana ruangan itu, yang menjadi benih bagi calon penerus kerajaan. Begawan biasa menjelaskan bahwa ketika waktunya tiba, 100 anak laki-laki akan lahir dan seorang putri akan lahir dari wadah ke-101. Hal ini merupakan doa tersembunyi dari Gandari yang belum pernah diucapkan. Dari wadah yang ke-101. Kembali ke hutan, Pandu menginginkan seorang putra yang memiliki kekuatan 1000 gajah dalam setiap tangannya. Oleh karena itu, ia memerintahkan Kunti untuk memanggil Dewa Bayu agar dianugerahi anak seperti itu. Saat mantra dibacakan, Dewa Bayu datang dengan kekuatan angin yang luar biasa, membuat Pandu dan Kunti tergoyahkan bahkan terpaksa berlutut. Dewa Bayu muncul dan menganugerahkan seorang putra yang akan sama tangguh dengan dirinya. Hal ini membuat Pandu dan Kunti sangat senang. Dewa Bayu memberikan nama anak itu sebagai Bima yang hebat dan menyatakan bahwa seluruh dunia akan terpesona dengan pencapaiannya kelak. Setelah itu, Dewa Bayu pergi. Pandu kemudian pergi untuk mengambil susu bagi Bima, meninggalkan Kunti bersama sang bayi. Saat Kunti sedang merawat Bima, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat mengagetkannya, hingga membuat Bima terpental dari tangannya dan terjatuh ke tebing bawah. Kunti yang panik segera turun untuk menjemput bayinya yang masih kecil. Namun yang mengejutkan, Bima tidak mengalami sedikit pun cedera. Justru batu yang ditimpa oleh tubuhnya menjadi retak dan pecah. Di Hastinapura pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh petir dan terjadilah kejadian alam yang tidak biasa, membuat Bisma dan Widura terheran-heran. Di sisi lain, Ratu Gandari merasa sangat bahagia karena mulai mendengar suara-suara kecil dari kendi-kendi yang berisi embrio anak-anaknya. Kejadian alam yang luar biasa terjadi di Hastinapura menjelang kelahiran Duryudana. Gandari tiba-tiba hatinya tidak tenang karena suara-suara yang tidak baik telah terdengar olehnya. Seluruh masyarakat Hastinapura juga dalam keadaan cemas karena melihat kejadian tidak biasa. Bisma segera ke ruang istana dan mempertanyakan hal ini kepada Guru Kripa. Mahaguru Hastinapura ini menjelaskan bahwa alam sedang memperingatkan bahwa keadaan buruk akan terjadi. Vidura menjelaskan bahwa memang ada anak yang akan lahir. Destrarastra terpancing emosinya oleh kata-kata Vidura. Mahaguru Kripa menjelaskan kepada Destrarastra, namun disangkal oleh Sang Kuni dengan kata-kata politisnya. Untuk menjaga kerajaan ini, maka Guru Kripa memberikan saran agar anak itu dikorbankan. Putri Gandari masih memiliki anak-anaknya yang lain yang berjumlah 99, yang tentunya tidak membahayakan kerajaan ini. Ratu Satyawati meminta saran kepada Bisma. Bisma menyarankan agar keputusan itu diberikan kepada Destrarastra yang dalam saat ini berfungsi sebagai raja dan juga sebagai ayah. Seluruh anggota kerajaan datang ke tempat di mana benih-benih Destrarastra disimpan.
Dan sudah lahir satu orang anak yang diserahkan kepada Destarasta. Destarasta membawanya maju di antara yang lainnya, kemudian ia memegangi anaknya. Semuanya masih bingung dan belum tahu keputusan apa yang diambil oleh Destarasta. Ketika anak itu menangis, Destarasta menjadi iba dan sifatnya sebagai raja sudah kalah oleh kasih sayangnya sebagai ayah. Destarasta begitu senang dengan anak itu setelah Ratu Ambika menjelaskan bahwa anak itu tersenyum melihat wajah Destarasta. Sang raja mengatakan bahwa ia adalah pewarisnya dan tidak akan terkalahkan oleh yang lainnya. Oleh karena itu, anak itu akan diberi nama Duryudana. Duryudana, Duryudana, Duryudana. Pandu dan Kunti kembali memanggil dewa. Kali ini kesempatan Dewa Indra untuk datang dan memberikan anugerahnya berupa seorang anak. Anak yang kali ini akan terkenal di antara para manusia. Anak ini akan memiliki kekuatan yang begitu tangguh dan perjuangan yang gigih, namun mempunyai hati yang lembut. Dewa Indra memberikan nama anak itu sebagai Arjuna. Kemudian sang dewa menyerahkan anak itu kepada Kunti, lalu meninggalkan mereka. Madri menangis dan menceritakan tentang nasibnya yang tidak diberkati dengan anak. Kunti memahami betul curahan hati dari Putri Madri itu. Pandu sedang memberikan pelajaran kepada Yudhistira mengenai kenegaraan. Yudhistira dengan kecerdasannya mampu memahami apa yang diajarkan oleh ayahnya. Kemudian Kunti menghampiri Pandu dan menyarankan agar Dewi Madri yang akan memanjatkan doa untuk dua anak lagi. Kunti dengan ketulusan hatinya akan mengajarkan mantra itu kepada Dewi Madri. Hal ini membuat istri kedua Pandu itu berbunga hatinya. Iki, anakmu juga. Kunti mengajari Madri terkait mantra itu dan menuntunnya untuk memanggil Aswini Kumaras. Dua dewa kembar yang juga dewa pengobatan itu datang dan memberikan dua anak sekaligus kepada Madri. Dan sejak itulah keluarga Pandu menjadi lebih harmonis. Sukda meminta Putri Gandari untuk membuka matanya untuk sekali saja dengan melihat anaknya. Destrarastra dan Sangkuni datang untuk menanyakan apakah seluruh anak Gandari sudah lahir. Kendari menjawab bahwa 100 anak yang sudah lahir, tetapi putrinya saja yang belum lahir. Sangkuni tanpa sengaja menyebut bahwa putri dari Gandari tidaklah penting, yang terpenting adalah 100 putranya demi mengalahkan anak-anak Pandu. Selalu bisa menguntungkan yang mulia. Di Hastinapura sedang diputar perlombaan antar prajurit untuk memanah dari atas kereta. Dalam kesempatan kali ini karena ikut ambil bagian sebagai kusir. Pada kesempatan kali ini Bisma melihat perisai emas milik Karna ketika pemuda ini berusaha mengangkat roda kereta setelah tergelincir. Bisma kemudian menanyakan hal itu kepada Adirata dan langsung dijawab dengan tegas bahwa itu adalah pemberian dewa dan dibawa sejak lahir. Karena segera memacu kudanya dan mengajar peserta yang lainnya. Seluruh kereta semakin dekat dengan sasarannya yang dikelilingi kaca demi mengganggu dan menguji fokus para prajurit. Tiba-tiba prajurit yang berdiri di belakang Karna terjatuh dari kereta. Karna muda pun mengambil alih posisi memanah ini sekaligus mengusiri sendiri. Seluruh prajurit bersiap dengan panahnya, begitupun juga Karna muda. Karena memang sudah terlatih sejak kecil dan merupakan anugerah dari dewa berhasil memenangi perlombaan ini. Seluruh prajurit tidak terima dengan aksi dari Karna merupakan keturunan Suta. Ketika prajurit hampir angkat senjata kepada Karna, Wisma menghentikannya dan menyuruh mereka mendekat kepada Bisma. Kemudian Bisma memberikan hadiah kepada Karna. Kuda dari seorang pangeran bangsa Kuru. Bisma merasa sedih dan kagum melihat keahlian memanah dari putra Adirata. Keahlian tanpa memiliki strata adalah sia-sia. Kemudian Bisma menyarankan agar Adirata memerintahkan Karna menurunkan busurnya. Bisma juga menyarankan bila Karna ingin berlatih dengan busurnya, maka ia harus tinggalkan Hastinapura dan tinggal di Magadha. Karena di sana berbeda strata boleh mengangkat senjata. Ia pun harus tinggalkan orang. Di pasar Hastinapura, para pangeran Kurawa sedang mengganggu para pedagang dan berbuat onar. Mereka bertindak seenaknya dan merusak jualan dari masyarakat Hastinapura. Tibalah mereka mengganggu para nelayan. Ketika Dursasana meneruskan aksinya, ada seorang anak nelayan yang melarang Pangeran Dursasana untuk melakukan hal itu. Nahas, anak itu sedang memegang senjatanya sehingga dia diduga sebagai ingin menyerang seorang pangeran.
Duryudana datang dan akan memberikan keadilan pada anak nelayan itu. Namun segeralah datang Pangeran Gandhara untuk menghentikan hal bodoh dari pangeran-pangeran keponakannya itu. Kemudian Pangeran Gandhara menyuruh prajurit untuk menangkapnya dan membawanya ke ruang istana untuk mendapatkan hukuman. Ketika Duryudana, Dursasana dan Sangkuni sampai di istana Hastinapura, Pangeran Sangkuni mengajari keponakannya itu dengan kata-katanya yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan mutlak. Lalu Sangkuni menyayat lengan Duryudana hingga berdarah dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari kebodohannya. Sangkuni juga berpesan agar tanah tidak menghentikan darah yang mengalir di lengannya itu. Adalah hadiah untuk kebodohan. Di istana Hastinapura, para nelayan yang dibawa oleh prajurit untuk menghadap ke Dewan Pengadilan Kerajaan. Bhisma mengatakan bahwa kepercayaan mereka sudah hancur. Raja Destrarasta memberikan kesejahteraan untuk mereka dan menyarankan agar para pangeran meminta maaf. Tiba-tiba Sangkuni datang dengan tergesa-gesa. Sangkuni segera memulai dramanya dengan mengatakan bahwa Destrarastra tidak harus khawatir dengan Duryudana, karena lukanya akan segera sembuh. Destrarastra mempertanyakan hal itu. Luka apa? Mendengar Duryudana terluka, Destrarastra langsung naik darah dan bertanya siapa pelakunya. Sangkuni mengatakan bahwa para nelayan itu adalah pelakunya. Karena menyerang pangeran, maka Sangkuni menyarankan agar para pelakunya mendapat hukuman oleh raja. Destrarastra ingin memberikan hukuman mati, hal ini jelas tidak disetujui oleh Widura dan Bhisma. Ibu Ratu Setyawati mempertanyakan keadilan yang diberikan oleh Destrarastra. Destrarastra diingatkan tentang kepemimpinan kakeknya Santanu yang penuh kasih dan maaf. Sangkuni dengan nada khasnya kembali menasehati Raja Destrarastra. Sangkuni mengatakan bahwa hukuman kepada para nelayan harus dibatalkan, karena mereka adalah saudara dari Ibu Ratu. Hal ini jelas menyakiti perasaan Ibu Ratu. Sangkuni mengatakan bahwa Ibu Ratu tentu masih belum melupakan masa kecilnya. Sangkuni menyerahkan keputusan akhirnya kepada Raja Destrarastra, dan sang raja dengan nada agak menyinggung Ibu Ratu, Destrarastra menyuruh para nelayan agar diusir dari tanah Kuru. Para nelayan akhirnya meninggalkan tanah Kuru dan kembali ke tanah mereka masing-masing. Ratu Satyawati melihat kaumnya dengan kesedihan. Kemudian ia didatangi oleh kakaknya. Setyawati mengatakan bahwa dirinya tidak berdaya dengan keadaan. Kakak dari Satyawati itu merindukan sosok Raja Pandu dan membayangkan anak-anaknya yang tidak akan bersikap seperti anak-anak Destrarastra. Kalau Raja Pandu yang ada di tahta itu, dia pasti tidak akan melakukan hal ini. Di tengah hutan daerah pengasingan Raja Pandu, putra-putra Kunti sedang bermain dengan ketangkasannya masing-masing. Arjuna dengan panahnya mencari-cari di mana posisi dari kakak Bima yang membawa ladu untuk mereka makan bersama. Arjuna ketika sudah menemukan Bima, memanggil saudara-saudaranya. Bima sedang mendorong batu yang sangat besar dengan begitu santainya untuk menjadikannya penutup dari saudara-saudaranya. Yudhistira sendiri sedang berlatih dengan tombaknya. Nakula dan Sadewa menghampiri Bima yang bersembunyi di belakang batu dan bersiap untuk makan. Kedua putra Madri itu meminta makan kepada Bima dan diberi masing-masing satu ladu. Ketika keduanya mau makan, Bima menghentikannya dan menyuruhnya untuk membaca doa. Ketika Nakula dan Sadewa membaca doa, kedua ladu itu segera disergap oleh Bima dan dimakannya dengan cepat. Ketika Nakula Sadewa bingung di mana ladunya, Bima menyuruh mereka pergi bermain karena sudah selesai makan. Nakula dan Sadewa sedang berdebat dengan Bima mengenai ladu itu. Bima mengambil ladunya tadi dan bersiap untuk memakannya. Namun panah Arjuna membuat ladu itu terpental dan jatuh ke tangan Arjuna. Bima berdiri untuk mengejar Arjuna. Dalam kondisi seperti itu, Nakula dan Sadewa juga mengambil masing-masing satu ladu dan membuat Bima memanggil kakak tertuanya Yudhistira. Arjuna memanah satu ladu lagi dan waktu itu jatuh ke tangan Yudhistira. Dengan kebijaksanaannya Yudhistira, seluruh adik-adiknya kembali menjadi tentram dan bergembira lagi. Di Hastinapura, Destrarastra sedang berlatih pedang dengan para prajuritnya. Tiba-tiba Ibu Ratu Satyawati datang dan ingin memarahi Destrarastra yang buta kasih sayang kepada anaknya. Satyawati ingin mengingatkan bahwa Destrarastra adalah seorang raja dan mengingatkan tentang tanggung jawabnya. Destrarastra dengan kata-kata menyinggung, membuat Ratu Satyawati makin sakit hati. Destrarastra meninggalkan Ibu Ratu begitu saja.
Sekarang pikirkanlah status. Para Pandawa kecil pulang ke rumah. Bima segera menghampiri ibunya dan mengatakan bahwa ia masih lapar. Kemudian Kunti menyuapi Bima dan sang pangeran itu langsung kenyang. Kemudian keempat Pandawa yang mengintip dari samping rumah disuruh Kunti segera masuk. Ratu Satyawati meratapi kesedihannya dan ia terbayang-bayang terkait kata-katanya di masa lalu, ketika Bisma datang ke Ratu Satyawati untuk pertama kali. Kemudian Dewi Gangga muncul di hadapan Satyawati, demikian juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pada keadaan buruk Hastinapura adalah tanggung jawab dari Satyawati. Kau sendirilah yang harus bertanggung jawab untuk keadaan buruk Hastinapura. Ratu Satyawati menemui Bisma dan Widura. Ratu Satyawati meminta agar Widura menyiapkan perjalanannya dan akan pergi pagi-pagi sekali. Bisma menanyakan tujuan kemanakah Satyawati. Ibu ratu itu menyesalkan selama hidupnya tidak menghargai anak yang bijaksana dan cerdas seperti Widura. Kini ibu ratu meminta agar Widura menemaninya untuk menemui Pandu di hutan. Ratu Hastinapura itu akan membujuk Pandu agar mau kembali ke Hastinapura. Pandu diharapkan mau kembali menjadi raja dan membuat ketentraman pada masyarakat. Orang anak yang bijak, seperti dirimu. Sangkuni telah mendengar kabar bahwa Ratu Satyawati akan menjemput Pandu melalui mata-matanya. Kini pangeran dari Gandhara ini mengajak Gandhari dan Destrarastra untuk mengadakan ritual untuk mengangkat Duryudana sebagai pangeran mahkota Hastinapura. Pangeran Sangkuni menginginkan agar keponakannya itu menjadi pangeran mahkota sebelum kembalinya Ibu Ratu dan Sebagai pangeran mahkota, Pandu memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada anak-anaknya dengan ajaran yang mulia. Yudhistira dengan kecerdasannya mampu menganalisa setiap kata dari ayahnya. Pandu mengharapkan agar Yudhistira nantinya akan menjadi raja yang baik bagi Hastinapura. Bisa menjadi raja yang baik dari Hastinapura. Ibu Ratu Satyawati dan Widura telah melakukan perjalanan untuk menemui Pandu. Kini mereka sedang beristirahat bersama para prajuritnya. Ibu Ratu tidak memerlukan istirahat karena pikirannya belum tenang, tapi harus tetap istirahat karena para prajurit memerlukan hal itu. Pandu dan Madri sedang memetik bunga untuk pemujaan, sedangkan para Pandawa sedang bermain dengan riang. Pandu mendekati Madri dan nampak tergoda. Sadewa seolah mendapat firasat buruk segera pulang untuk menemui ibunya. Sadewa mengkhawatirkan ayahnya karena ia mendapat firasat bahwa ayahnya mendapati hal buruk. Pasti sesuatu yang buruk sedang terjadi pada ayah.